Yang kita pikirkan hari ini adalah bagaimana cara menguasai Indonesia, lalu seluruh orang Indonesia bisa kita kendalikan menjadi homogen semua. Ini adalah efek dari politisasi agama. Kita lalai dengan ilmu pengetahuan sehingga apa? Kita masih sibuk dengan debat-debat soal fikih recehan. Elon Musk sudah mikirin soal Mars. Saya kemarin sempat bercanda ke Gus Yahya ketika acara 1 abad NU. Gus, ini kalau macet seperti ini kayaknya 1 abad berikutnya ulang tahun NU itu bukan di Sidoarjo tapi di Mars, supaya nggak macet. Dan Yelal Waton itu ganti aja dengan Yelal Mars. Jadi hari ini kita betul-betul sudah terframing ke arah impian-impian politik karena kita betul-betul menjadi mainan-mainan dari political toys, gerakan-gerakan the shifting of power global game. Kita betul-betul jadi mainan. Kalau kita perhatikan bagaimana Al-Qaeda lahir, bagaimana ISIS lahir, bagaimana gerakan-gerakan Commonwealth di berbagai negara di dunia, bagaimana kemudian KKB bisa mendapatkan tempat diakomodasi, Beni Wenda ada di Inggris, bagaimana kemudian Hizbut Tahrir ada di London, markas besarnya, Ahmadiyah ada di London. Ini kan seharusnya menjadi pertanyaan bagi kita, siapa yang bermain di belakang ini? Tapi kita tidak pernah sadar. Dan mengapa kita mudah sekali dibuat mainan oleh berbagai kepentingan global? Karena kita terlalu bodoh. Karena kita masih bisa dibuai dan bisa dihipnotis dengan mimpi-mimpi politik tadi. Andai kita bertumpu kepada ilmu pengetahuan seperti pada zaman abad pertengahan awal dulu, lain ceritanya. Kita justru bisa menjadi trajektori dunia. Dan kemudian Islam kembali kepada daya tariknya. Karena dengan ilmu pengetahuan, Islam kemudian betul-betul bertumpu kepada kemanusiaan dan kedamaian sesuai dengan fitrah lahirnya. Tidak mungkin agama ini diciptakan oleh Allah untuk supaya kita saling membenci satu sama lain. Sangat tidak mungkin. Setiap agama diturunkan Tuhan pasti supaya menertibkan manusia dan supaya manusia bisa menjunjung tinggi kedamaian. Betapa pedulinya Allah terhadap kedamaian di antara semua manusia sehingga diturunkan nabi baru, agama baru, kitab suci baru. Demikian genealoginya secara terus-menerus ketika manusia lalai dalam kemanusiaan dan kedamaian, lalu kemudian Tuhan menurunkan agama baru, nabi baru dan kitab suci baru. Demikian seterusnya hingga ke Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Kalau kemudian kita merasa berislam hari ini, tapi kemudian kita masih gelisah oleh keimanan orang lain, kita masih membenci orang lain karena berbeda, berarti kita sudah melenceng dari fitrah kelahiran agama itu sendiri. Dan inilah tafsir yang menyimpang itu. Islamnya benar, sudah benar sesuai fitrah lahirnya. Tafsirnya yang dibuat menyimpang dan menipu kita semua hari ini. Saya kira begitu. Mudah-mudahan kita bisa lanjut ke dalam diskusi nantinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi yang fakir ilmu ini. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.